Musik jazz terkesan anti-mainstream, mahal, berkelas, dan elegan, juga cerdas. Dan yang pasti, penikmat musik jazz pun akan terkesan lebih cerdas. Kepo sejarah. Musik jazz adalah musik yang unik dan pada awal kemunculannya menjadi musik yang tidak lazim untuk didengar, tidak biasa untuk didengar, di mana telinga kita perlu untuk beradaptasi dengan nada-nada baru dan gaya-gaya yang baru. Secara sederhana, jazz adalah musik Eropa yang diberi sentuhan dan gaya yang lebih nge-black atau identik dengan musik-musik kulit hitam. Musik jazz menurut saya merupakan sebuah terobosan dalam dunia hiburan musik yang menggebrak semua telinga yang mendengarnya karena keunikannya. Jazz mengusung unsur-unsur atau elemen-elemen yang tidak ada di dalam genre musik-musik lainnya. Coba perhatikan kemampuan berimprovisasi, melakukan ayunan nada atau swing, sinkopasi atau penekanan di bait yang lemah, blue note atau penggeseran nada dari nada aslinya, sehingga menambah harmonisasi lagunya adalah skill yang harus dipelajari dulu. Tidak bisa serta-merta terjadi begitu saja, kecuali kita memang memiliki bakat. Penulisan liriknya, cara menyampaikannya, juga warna suaranya yang berbeda dengan genre musik lainnya. Lalu alat musiknya seperti saksofon, biola, trompet, drum, piano, gitar bass, kontrabas, kornet adalah alat-alat musik yang jarang dipakai di genre musik lainnya. Untuk menyanyikan lagu jazz, pasnya adalah suara-suara berat, parau, atau yang memiliki keunikan tersendiri, tapi bisa tetap lincah dan membangun emosi para pendengarnya dengan penjiwaannya atau kelucuan dari lagu itu, kelucuan dari lirik-lirik lagunya, keriangan dari lagu tersebut, atau adanya perasaan kasmaran. Lalu para tokoh-tokoh jazz, kalau kita perhatikan, selalu menggunakan jas atau tuxedo. Dan kalaupun tidak, para penyanyi jazz memiliki gaya yang selalu terlihat berbeda atau khas. The story of jazz. Untuk menjadi sebuah genre baru di dunia musik, perjalanan musik jazz tidaklah mudah. Melalui perjalanan panjang dan dipelopori oleh orang-orang Afrika Amerika. Dan mengingat munculnya musik-musik yang menjadi cikal bakal jazz adalah sekitar tahun 1890-an, di mana masa itu masih adanya masalah ras diskriminasi. Maka para musisi Afrika Amerika yang mempelopori musik ini bukannya mudah untuk memperkenalkan, apalagi kemudian menjadi genre yang hits. Ada jungkir balik di balik kebesaran nama musik jazz. The years of jazz. Mulai dari tahun 1870-an sampai tahun 1960-an, itu adalah masa-masa di mana munculnya musik jazz sampai akhirnya mendapatkan tempat di hati para pendengarnya, sampai kemudian menjadi sebuah genre yang hits. Orang pertama yang memperkenalkan cikal bakal musik jazz adalah seorang pianis Afrika Amerika yang bernama Tom Chopin. Tom memperkenalkan musiknya dan diberi nama ragtime. Dan Tom berhasil mengeluarkan beberapa hits seperti yang kita dengarkan ini. Lalu musik-musik ragtime kemudian dikembangkan oleh para komposer. Kita dengarkan audio yang satu ini.
Musik ini adalah hasil karya Scott Joplin. Scott adalah seorang komposer Afrika Amerika yang memberikan sentuhan-sentuhan musik dan gaya yang lebih black. Dan ini membawa perubahan besar dalam perkembangan dunia musik. Dan sampai sekarang, standar-standar yang dia buat menjadi acuan para komposer lainnya. Lalu pada saat ragtime menjadi hits, di New Orleans, lahirlah sebuah musik baru yang disebut dengan Dixieland. Sentuhan-sentuhan musiknya membuat musik Dixieland ini terdengar lebih jazzy. Maka ini sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan musik ini. Nah, lebih jazzy kan? Mungkin karena ada penggunaan trompet, klarinet, gitar, banjo, trombon, piano, dan bass. Dan karena musik Dixieland ini merupakan paduan dari ragtime yang sudah mengalami perkembangan dicampur dengan musik Sicilian. Original Dixieland Jazz Band adalah grup jazz band yang pertama yang berhasil masuk dapur rekaman dan merekam lagu-lagu mereka. Grup ini jugalah yang membuat susunan standar-standar musik jazz, dan yang harus digarisbawahi adalah karena mereka adalah grup band berkulit putih. Ini adalah musik jazz swing. Muncul sekitar tahun 1920-an. Ciri khasnya adalah adanya ayunan atau swing nada dan permainan alat musik tiup. Dan era ini pun disusul oleh era bebop, yaitu jenis musik swing yang temponya lebih cepat. Siapa Fletcher Henderson? Fletcher Henderson adalah seorang berkebangsaan Afrika Amerika yang merupakan seorang pemimpin band di Amerika, dan dalam dunia jazz pengaruhnya sangat besar. Karena pada saat terjadinya kesenjangan antara masa-masa musik ragtime dan masa-masa kedatangan musik Dixieland, dan Fletcher Henderson bisa menyeimbangkan kedua era tersebut. Fletcher sudah banyak membuat lagu-lagu jazz dan juga hits dan menyebarluaskan musik jazz melalui tur-tur musiknya. Lalu, apa saja peran Louis Armstrong dalam musik jazz? Louis berhasil merubah gaya bernyanyi jazz dengan merubah konsep penyanyi jazz sebagai penyanyi yang berkelompok dan selalu tampil bersama band menjadi penyanyi solo atau menjadi seorang solois atau jazzer dengan karismanya, ciri khasnya, suara paraunya, kemampuan skatnya, atau bisa membuat rentetan bunyi-bunyian atau kata-kata yang cepat untuk merubah lirik. Itu adalah ciri khas dari Louis Armstrong, tentu saja dengan permainan trompet dan kornetnya. Jazz innovation. Lalu masuklah jazz di era inovasi, dimulai dari jazz soul yang merupakan gabungan dari genre musik blues, gospel, dan soul, dan ini muncul sekitar tahun 1950-an. Disusul oleh bossa nova yang merupakan gabungan musik jazz dengan alat musik samba yang berasal dari Brazil, dilengkapi juga oleh jazz fusion, yaitu inovasi-inovasi dari para musisi jazz yang memadukan jazz dengan rock, aliran punk, disco, dan electro music. Beberapa penyanyi jazz yang ikut membesarkan musik jazz dengan pengaruhnya, karismanya, gaya dan kiprahnya, dan nama besarnya. Duke Ellington adalah seorang pianis Afrika Amerika, komposer, dan pemimpin orkestra. Berkiprah mulai dari era musik jazz ragtime dan termasuk yang membidani lahirnya musik jazz. Mencetak berbagai single yang tematik dan hits. Nat King Cole memulai karir musik jazznya sebagai seorang pianis, penyanyi grup, dan penyanyi solo. Dan Nat memulai tur musiknya
juga menciptakan beberapa lagunya bersama grup King Cole Trio. Nat berhasil mencetak hits. Nat pun merambah ke dunia musik pop dan dunia film. Billie Holiday, seorang penyanyi wanita Afrika Amerika yang memulai kiprah musik jazznya secara komersil pada sekitar tahun 1930-an. Gaya, dandanannya, dan suaranya yang unik berhasil merebut perhatian para pemirsa dan mencetak banyak single-single yang hits dengan banyak tema, termasuk tema tentang ras, diskriminasi, dan menjadikannya penyanyi jazz wanita terbesar sepanjang sejarah dunia musik jazz. Miles Davis adalah seseorang yang juga sangat berpengaruh pada perkembangan musik jazz. Di era bebop sampai jazz fusion, peran Miles cukup besar, memiliki banyak ide-ide dalam inovasi perkembangan musik jazz, mengumpulkan dan menempatkan para musisi yang berpotensi ke dalam grup-grup di mana para musisi-musisi tersebut bisa menyalurkan dan mengembangkan bakatnya. Masih sangat banyak musisi-musisi jazz yang terkenal dan legendaris. Semoga anak cucu kita tidak sampai tidak tahu tentang siapa para musisi ini dan apa kiprahnya dalam sejarah musik jazz dunia. Dan semoga musik-musik jazz yang muncul di awal-awal sampai pada masa jazz fusion akan tetap lestari dan diteruskan oleh anak cucu kita. Kepo.